yang diterima itu berdasarkan kuota. Misalnya kuota yang 100 yang ikut 101. Kalau masuk di ranking di peringkat 100 berarti kan keterima Pak ya. Nah, sementara statement yang sudah sering diulang-ulang di berbagai media, bahkan langsung secara video, Kemenpan RB itu menyatakan, artinya mengacu kepada ASN yang terbaru yang sudah disahkan kemarin, undang-undangnya maksudnya, itu semuanya akan diangkat menjadi P3K. Ada kriteria tersendiri berdasarkan kualifikasi pendidikan, Pak. Sebagai contoh konkret nanti di kami Samsung di Dinas Dukcapil, selama ini ada 34 THL atau non ASN yang bekerja secara full sebagai operator siap, dan secara anjap ABK pun jumlah kami selalu menyusut 20 yang sudah pensiun meninggal yang PNS. Nah, berarti banyak kekurangan dari sisi jumlah, sementara layanan kami semakin hari semakin bertambah. Indikatornya itu dari layanan harian yang dulunya per hari hanya 400-500 dokumen yang kita sertifikasi, sekarang bisa tembus di hari puncak seperti Senin Selasa itu 1000 sampai 1400 dokumen per hari. Dari 34 THL yang bertindak sebagai operator siap itu, hanya satu yang memiliki kualifikasi pendidikan berlatar belakang sarjana komputer. Jadi 33 sisanya itu beragam, sarjana hukum dan sebagainya. Tapi mereka sudah dibekali dengan berbagai bintek yang terkait dengan tugas keseharian. Nah, kalau tadi untuk mengikuti seleksi harus berdasarkan latar belakang akademiknya, maka ini sangat disayangkan akan terjadi kemacetan untuk pelayanan publik, khususnya di Dukcapil. Bagaimana kira-kira ini untuk solusi, apakah kami bisa menempuh berlakukan secara lex spesialis, mengingat ini juga sudah kami sampaikan langsung ke Pak Dirjen, bahkan di Rakornas terakhir langsung ditanggapi langsung oleh Pak Kemenpan RB, Pak Aswar Anas. Dan beliau juga menyampaikan secara normatif, tapi juga ada secara khusus di dalam acara Rakornas tersebut. Kemudian pertanyaan kedua kepada Kepala Kantor 8, tadi Bapak dalam paparan sempat saya tangkap ada ilustrasi yang diterima itu berdasarkan kuota. Misalnya kuota yang 100 yang ikut 101. Kalau masuk di ranking di peringkat 100 berarti kan keterima Pak ya. Nah, sementara statement yang sudah sering diulang-ulang di berbagai media, bahkan langsung secara video, Kemenpan RB itu menyatakan, artinya mengacu kepada ASN yang terbaru yang sudah disahkan kemarin, undang-undangnya maksudnya, itu semuanya akan diangkat menjadi P3K. Kemudian tidak, kalaupun ada tes, itu lebih bersifat formalitas. Nah, kerancuan ini mungkin bisa dituntaskan di acara hari ini. Bagaimana sebenarnya statement itu, apakah ada pertentangan antara BKN dengan Kemenpan RB? Karena ini juga berpengaruh secara mental kepada kawan-kawan kami yang saat ini berstatus sebagai THL. Sebenarnya hal ini pernah saya tanyakan ke Sekretaris BPSDM, di mana di kami itu ada tenaga THL dari KPU Pak yang 2 orang, ini juga termasuk yang di sekretariat. Jadi mereka saat ini Pak, itu di BPSDM kita tidak terdaftar oleh BKN di Pemda. Nah, kemudian kemarin juga mereka menanyakan, ternyata di Dirjen KPU Pak, di Sekjen KPU juga mereka nggak masuk Pak, yang 2 orang ini. Nah, maksud saya bagaimana solusinya mereka ini Pak? Sementara mereka ini masa kerjanya yang 1 orang 14 tahun, yang 1 orang 16 tahun Pak. Ada THL di OPD yang memiliki kompetensi khusus karena telah mengikuti pendidikan-pendidikan tertentu yang ada hubungannya dengan tupoksi OPD, tolong sampaikan ke kami. Karena di antara persyaratan yang sekarang sedang kami konsep itu juga akan menyampaikan hal seperti itu. Contoh nanti misalnya, katakanlah untuk formasi di Capil, itu kami sebutkan diutamakan bagi mereka yang sudah pernah mengikuti diklat atau pelatihan bla 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 ya. Maka insya Allah 32 orang
tadi 34 ya, satu orang aja yang lainnya itu insya Allah bisa mendaftar di situ semua. Itu yang saya maksud tadi. Kalau yang 5 OPD yang saya sebutkan yang tadi itu yang melapor ke saya itu aja Pak Ir. Yang sudah melapor ke saya bahwa Pak Sekda jangan dipindahkan dong orang-orang kami ini karena sudah ikut pendidikan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tupoksi kami. Apa aja Damkar, BPPD, kemudian Disub, kemudian Dinkes atau Dinas Pendidikan. Itu memang sudah ada. Gitu. Kalau memang Capil atau OPD lain, Dinas Pertanian atau yang lain juga secara nyata di antara THL yang ada sudah pernah mengikuti diklat kompetensi yang ada hubungannya dengan tupoksi OPD, sampaikan ke kami. Ya, nanti akan kami buka sebagai persyaratan. Jadi kekhawatiran Pak Ir itu hilang. Jawab ya. Nah itu yang saya masuk kebijakan intern kita di sini seperti Pak Ir. Makanya Jakarta pun nggak tahu gitu. Ya, dari saya cukup. Silakan yang lain. Pak Seda yang tadi redistribusi dari jalan tengah kebijakan di sini. Sehingga kualifikasi pendidikan itu akan sesuai karena direstribusi. Bapak Ibu sekalian untuk peringkat tadi Pak. Jadi tadi di slide saya, ya, jadi kalau untuk CPNS itu pakai ambang batas. Kalau untuk P3K perankingan Pak, sesuai dengan formasinya yang ada. Makanya kenapa harus formal? Setiap itu harus mendaftar, ikut tes, itu namanya formal. Kalau tidak daftar di sistemnya nggak bisa. Jadi jangan sampai wah itu formal saya nggak ikut tes, ya nanti nggak bisa Pak. Kami nggak bisa menetapkan. Jadi yang dimaksud formal itu secara formal tertulis itu datanya masuk, dia ikut tes, mendaftar gitu ya Pak. Itu benar yang Mbak sampaikan. Ya. Jadi formalitas itu memang secara formal harus ada di data dan dia mendaftar ikut tes. Yang tidak ikut tes pasti di data BKN nggak muncul namanya, sehingga dia nggak bisa ya. Nah tolong hati-hati itu ikutlah mendaftar. Yang kita maksud itu benar Pak, nggak bertentangan. Oke, terima kasih. Jadi gini teman-teman, justru di permasalahan ini yang saya minta tolong nanti Pak Kanrek bisa menyampaikan apa yang kami hadapi ini ke BKN pusat. Yang pertama, saya sebut kasus lah ya. Kasus atau kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di Kesbangpol, tapi juga ada di Dinas Kesehatan, khususnya bagi 7 orang yang sudah dinyatakan lulus tapi dianulir oleh BKN karena jurusan pendidikannya dianggap tidak sesuai. Yang bersangkutan sarjana kebidanan tapi jurusan pendidikan. Tapi belakangan dinyatakan lulus dengan catatan sudah ikut tes. Intinya gini Pak Kanrek, mohon izin, Pak Andi juga saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, minta tolong betul ini. Kalau toh tadi di antara bahan presentasi yang disampaikan oleh Pak Kanrek, Pak Tarmuji menyebutkan kemungkinan adanya kebijakan terhadap diperbolehkannya ikut tes di luar daftar yang ada. Itu saya minta tolong kriterianya harus dipastikan Pak. Tadi misalnya dikecualikan bagi yang terdaftar tapi tidak ada dalam daftar BKN. Contohnya misalnya karena kesalahan pemerintah daerah atau kesalahan pusat. Contoh tadi misalnya KPU, contoh yang pertama. Atau mungkin tadi yang saya bilang sudah lulus tapi dianulir oleh pusat, kemudian sudah ikut tes lagi, Pak ya. Kemudian yang ketiga yang saya sebutkan tadi, misalnya teman-teman kami sopir itu mereka tuh sudah nyata ada puluhan tahun, kemudian karena kesalahan kebijakan pemerintah pusat diinput oleh kami, kemudian mereka nggak boleh ikut juga, namanya hilang di dalam daftar gitu. Nah maksud saya, kalau memang terhadap hal-hal seperti itu Bapak butuhkan datanya, kami siap Pak ngasih datanya gitu. Contoh data KPU kami punya, data 7 orang tuh kami punya, data kemudian teman-teman sopir kami yang pernah masuk datanya kemudian hilang kami, dan kami siap untuk membuat SKTJM lagi Pak. Boleh ikut tapi namanya nggak ada kan nggak boleh masuk nanti. Apa itu sudah pakai barcode, nggak ada namanya nggak bisa masuk gitu, kasihan. Jadi maksud saya tolong ketegasan dari pusat, itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya mohon izin Pak Tarmuji, saya mohon maaf ini minta jadi bahan diskusi di BKN pusat terkait kebijakan yang saya sampaikan tadi di Kukar, untuk misalnya kami berusaha untuk meredistribusi ASN P3K sesuai dengan kompetensi. Tapi kan kami tahu bahwa kewenangan memutuskan kelulusan itu bukan oleh kami. Yang punya kewenangan memutuskan kelulusan itu bukan kami. Sementara yang tahu kompetensi itu kami.
Pertanyaannya tadi misalnya tadi sampaikan oleh Kadis kami 34 orang. Saya hafal Pak orangnya Pak. Ya, tapi ketika di pusat ANSI melihat hasil tes CAT-nya tidak lulus gitu. Padahal kami di antara persyaratan yang kami umumkan, yang bersangkutan memiliki kompetensi ditunjukkan dengan bukti sertifikat bla 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 bla. Tapi karena pusat hanya lihatnya apa yang ada dari data CAT kan nggak nyambung ini. Karena tiga ini Pak, kan seperti ini. Bapak bisa kalau Bapak menyimak apa yang saya sampaikan Pak, di KUKR ini nggak main-main Pak. Kami sampai memperhitungkan detail masalah pembiayaan, penganggaran. Rasionalkah, adilkah ketika kami sampai setingkat itu mempertimbangkan, menyusun perencanaan, kemudian yang menentukan kelulusan pemerintah pusat, padahal pembiayaannya biaya kami semua Pak. Pembiayaannya pembiayaan kami semua loh Pak. Kecuali pusat ngasih dak, Pak Bupati ini pakai dana kami, jadi kami yang memutuskan. Ini kan enggak, uangnya uang kami. Ketika kami menganggarkan lebih, pusat tinggal, kenapa kelebihan? Gitu, enggak adil Pak. Padahal kami disuruh ngangkat semuanya. Kalau kami lihat ngangkat semuanya kan nggak mungkin tadi itu. Makanya kami punya beberapa strategi di KUKR Pak. Izin Pak Kandek ya, ini serius Pak ya, serius saya. Jadi saya minta tolong sekali lagi untuk kebijakan kelulusan, setidaknya kami diminta pendapatnya. Jadi bahwa nanti kami, saya terus terang Pak, saya punya daftar nih Pak, data bahwa mungkin nanti persyaratan pendaftaran di KUKR itu beda dengan kabupaten kota lain Pak. Saya buat rinci Pak, saya buat rinci. Tapi ketika nanti yang menentukan kelulusan pusat nggak mengabaikan ini kan lucu ini. Untuk apa kami buat seperti itu? Jadi kebijakan yang saya buang tadi itu, Pak Sekda ngomong kosong aja bencarang mah punya orang sini Pak. Ya saya mau izin Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi bahan diskusi yang serius dan kami dikasih tahu seperti apa hasilnya Pak. Jadi kegalauan teman-teman ini bisa terselesaikan. Terima kasih.